Assalamualaikum, salam rahayu, selamat malam. Akhirnya Kiai Said berbicara. Beliau mendukung langkah dari Kiai Imaduddin dan teman-teman yang lainnya. Hak ya hak gitu loh. Kita itu aneh gitu loh. Kemarin ya sebelum muncul tesis nasab, kita ini semuanya lah ibaratnya, hampir semuanya secara umum kita itu sangat setuju dengan tes DNA. Tapi hanya gara-gara yang tes DNA itu Pak Alwi, tiba-tiba ada sebagian orang-orang itu yang bisa disebut mukibin, sebagian itu hanya ikut-ikutan tes DNA haram. Padahal di sebelah sana tokoh besarnya itu berbicara harus dibuktikan dengan tes DNA. Ini lucu gitu loh. Dari ini saja banyak pertentangan sebenarnya di dalam mereka itu. Apakah kita akan membatalkan atau kita tidak sepaham, tidak setuju dengan hasil tes DNA yang dilakukan oleh misalkan kepolisian dalam banyak kasus, jutaan kasus yang akhirnya terselesaikan dengan tes DNA? Apakah kita akan jadi munafik gitu loh, dengan segala sesuatu yang sudah ada, yang sudah kita itu memaklumi, memahami, oh ya benar memang teruji, hanya gara-gara membela kaum mereka yang saat ini dipertanyakan soal pengakuannya, karena mereka itu mengaku Tuhan Kanjeng Nabi Muhammad, lalu kita ikut-ikutan. Lalu kemana logika kita sendiri itu kemana gitu loh, kecerdasan kita itu kemana, keilmuan, pemahaman dan bacaan kita itu kemana, kita hilangkan gitu. Tes DNA itu udah ada lama gitu loh, udah ada lama sekali. Dari hasil tes DNA itu muncul berbagai macam keilmuan, penemuan, kemajuan, banyak sekali yang nggak terhingga. Tapi tiba-tiba hanya karena yang dites DNA ini Pak Alwi, tiba-tiba yang bisa dibilang ikut-ikutan. Tapi mereka sedikit kok, nggak banyak. Sampai saat ini orang juga masih mengakui tes DNA itu memang paling tepat untuk mengerti sesuatu yang kita susah untuk menerka, menebak, pakai akal logika bahkan. Karena ada ilmunya tersendiri. Ilmunya itu perlu belajar yang lama juga. Apalagi misalkan ada yang hanya memprovokasi dengan cara-cara yang sangat tidak terpuji, apalagi yang berkata-kata itu misalkan labelnya tuh ulama. Aduh, memalukan sekali. Apa nggak malu ditonton kita yang bukan ulama? Coba bayangin saja, yang mencoba untuk menggiring ke arah itu loh, kerasan. Apa nggak malu dengan kita yang bukan ulama? Apa nggak malu kita yang tidak pakai jubah, tidak pakai apalah yang label-label yang bisa dibilang gus, ustadz atau apa nggak malu gitu loh. Kalian tuh ulama harus kan memberi contoh yang baik, kelembutan, kebaikan kan gitu. Kalau kata-katanya hanya mendorong umat agar terjerumus dalam lubang masalah, dalam lubang pidana, bayangin saja. Apakah kalian tuh layak disebut ulama? Tes DNA udahlah, pakai tes DNA gitu loh. Kalau nggak paham tes DNA, belajar dulu DNA itu bagaimana, kelebihannya, kekurangannya bagaimana, kan bisa dipelajari. Belum dipelajari sudah berkata haram, belum dipelajari sudah berkata keluar marah gimana? Ini alamnya tuh udah modern. Setiap perkataan, perbuatan tuh dilihat orang banyak itu mudah. Jadi hati-hati gitu loh. Jangan sampai perkataan, perbuatan itu meruntuhkan orang-orang yang misalkan memakai jubah lah, memakai simbol-simbol keagamaan lah. Lalu akhirnya orang jadi antipati gitu loh. Makanya di Quran itu jelas tuh, di hadis jelas, nanti akhir zaman tuh banyak tokoh agama yang merusak gitu loh. Apakah mau termasuk bagian dari itu? Kan nggak mau. Kalau hanya ucapan seperti Wafi, ucapan seperti Pak Hanif itu hanya segelintir orang gitu loh. Lalu bagaimana dengan hasil Batul Masail NU itu ada, lalu hasil fatwa dari banyak ulama di luar negeri itu ada. Kalau hanya dibatasi dengan masalah, loh ini juga masalah yang ditanyakan banyak orang kok, dimanfaatkan beberapa oknum dan itu banyak kok, akhirnya jadi masalah gitu loh. Dari pengakuan itu kan muncul ada yang namanya ndawir dan lain sebagainya, itu masalah gitu loh. Makanya dipertanyakan, makanya dibaca masalah itu, misalnya ada masalah hal-hal yang itu bermasalah, yang dimasalahkan, oke lah boleh tes DNA lah, ini juga bagian dari masalah itu, salah satunya gitu loh. Jadi kita nggak usah munafik gitu loh. Kemajuan zaman ini jangan hanya gara-gara semacam itu kita jumut tuh, nggak usah lah gitu loh. Oh ini tuh ilmiah kok. Kalau anda nolak ilmiah,
Mau kenyataannya di Bajul Masail juga ada, di dewan-dewan fatwa ulama itu ada, dan semua itu kan disesuaikan dengan keadaan. Nah, makanya ini keadaannya dipertanyakan karena kemarin tuh banyak yang memanfaatkan. Ini perkataan dari Kiai Said Agil Sirot. Ini bisa dibilang ulama yang benar-benar pemberani, ulama NU yang benar-benar sudah membawa NU pada sisi yang paling atas selama 2 periode. Bener loh. Mungkin ya Allah sudah menakdirkan beliau itu jadi ketua PBNU saat itu, saat banyak demo itu. Beliau itu yang paling menentang gitu loh. Tidak mudah ditekan, tidak mudah dipengaruhi, tidak. Dan ini dia pendapatnya Kiai Said Agil Sirot. Saya Said Agil Sirot sangat mendukung upaya dari Kiai Majuddin Utsman Al-Bantani yang sekarang berada dengan saya, wakilnya yaitu Dr. Bagus Mugi Nur Fadil. Mudah-mudahan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imad betul-betul permintaan ilmiah yang bisa menjawabkan, terus lanjut, tidak usah gentar, tidak usah minder. Penelitian sangat ilmiah, kecuali ada counter yang ilmiah lagi. Ya, kalau hanya sekedar reaksi emosi tidak menjadi penghalang. Penelitian ilmiah harus kita hormati, ijtihad ilmiah harus kita hormati. Ya, benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Tidak akan salah, tidak akan keliru selamanya benar ijtihadnya. Saya bukan ahli nasab, tapi saya menghargai penelitian Kiai Imad. Selama belum ada yang mengkantar secara ilmiah pula, maka Kiai Imad benar. Kecuali kalau sudah ada yang mengkantar, mengalahkan atau dengan kebenaran yang betul-betul kita mencapai secara ilmiah, Kiai Imad salah. Selama belum ada yang mengkantar, kita benar. Jangan marah-marah ya Bu ya. Ya, mari kita katakan kita counter pada waktu itu dengan ilmiah, tidak usah dengan marah-marah. Untuk aliansi pecinta ulama Nusantara, aliansi pecinta ulama Nusantara, beri kekuatan, amin ya Allah, perjuangkan kebenaran, amin ya Allah, yang tercinta ini, amin, ala barakatillah, ala kalimatillahil haq, amin ya Allah, amin ya Allah, mauqiful haq, amin ya Allah. Kebenaran sudah diucapkan, sikap yang benar selalu dipertahankan. Amin ya Allah. Maka insya Allah Allah bersama kita. Amin ya Allah. Saya Said Agil Sirot sangat mendukung upaya dari Kiai Majuddin Utsman Al-Bantani yang sekarang berada dengan saya, wakilnya yaitu Dr. Bagus Mugi Nur Fadil. Mudah-mudahan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imad betul-betul penelitian ilmiah yang bisa menjawabkan, terus lanjut, tidak usah gentar, tidak usah minder. Penelitian sangat ilmiah, kecuali ada counter yang ilmiah lagi. Ya, kalau hanya sekedar reaksi emosi tidak menjadi penghalang. Penelitian ilmiah harus kita hormati, ijtihad ilmiah harus kita hormati. Ya, benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Tidak akan salah, tidak akan keliru selamanya benar ijtihadnya. Saya bukan ahli nasab, tapi saya menghargai penelitian Kiai Imad. Selama belum ada yang mengkantar secara ilmiah pula, maka Kiai Imad benar. Kecuali kalau sudah ada yang mengkantar, mengalahkan atau dengan kebenaran yang betul-betul kita mencapai secara ilmiah, Kiai Imad salah. Selama belum ada yang mengkantar, kita benar. Jangan marah-marah ya Bu ya. Ya, mari kita katakan kita counter pada waktu itu dengan ilmiah, tidak usah dengan marah-marah. Untuk aliansi pecinta ulama Nusantara, aliansi pecinta ulama Nusantara, beri kekuatan, amin ya Allah, perjuangkan kebenaran, amin ya Allah, yang tercinta ini, amin, ala barakatillah, ala kalimatillahil haq, amin ya Allah, amin ya Allah, mauqiful haq, amin ya Allah. Kebenaran sudah diucapkan, sikap yang benar selalu dipertahankan. Amin ya Allah. Maka insya Allah Allah bersama kita. Amin ya Allah. Saya Said Agil Sirot sangat mendukung upaya dari Kiai Majuddin Utsman
Al-Bantani yang sekarang berada dengan saya, wakilnya yaitu Ketua Bagus Mugi Nur Fadil. Mudah-mudahan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imad betul-betul penelitian ilmiah yang bisa bertanggung jawabkan. Terus lanjut, tidak usah gentar, tidak usah minder. Penelitian sangat ilmiah, kecuali ada counter yang ilmiah lagi. Kalau hanya sekedar reaksi emosi tidak menjadi penghalang. Penelitian ilmiah harus kita hormati. Ijtihad ilmiah harus kita hormati. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Tidak akan salah, tidak akan keliru selamanya benar ijtihadnya. Saya bukan ahli nasab, tapi saya menghargai penelitian Kiai Imad. Selama belum ada yang mengkantar secara ilmiah pula, maka Kiai Imad benar. Kecuali kalau sudah ada yang mengkantar, mengalahkan atau dengan kebenaran yang betul-betul bertanggung jawab secara ilmiah, Kiai Imad salah. Selama belum ada yang mengkantar, kita benar. Jangan marah-marah ya Buya ya. Ya, mari kita katakan kita counter pada waktu itu dengan ilmiah, tidak usah dengan marah-marah. Untuk aliansi pecinta ulama Nusantara Ya, aliansi pecinta ulama Nusantara beri kekuatan, Amin ya Allah. perjuangkan kebenaran. Amin ya Allah. Yang tercinta ini, Amin. ala barakatillah, ala kalimatillahil haq, Amin ya Allah. Amin. Haq, Amin ya Allah. mauqiful haq. Amin ya Allah. Kebenaran sudah diucapkan, sikap yang benar selalu dipertahankan. Amin ya Allah. Maka insya Allah Allah bersama kita. Amin ya Allah. Terima kasih.